Shalom, bertemu kembali dengan kami GBI Agape Bandung dalam ibadah online tanggal 10 April 2020. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online, kami mengingatkan agar Bapak, Ibu, dan Saudara seiman dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online hari ini. Mohon dipastikan notifikasi handphone dapat dimatikan terlebih dahulu agar Bapak, Ibu, dan Saudara seiman dapat mengikuti ibadah online ini tanpa gangguan apapun. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dapat menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Bila tidak ada roti dan anggur perjamuan, roti dapat digantikan oleh biskuit, dan untuk anggur perjamuan dapat diganti dengan air teh. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 085 1234 119 atas nama Rian Stephen. Jangan lupa tekan tombol subscribe di akun YouTube GBI Agape Bandung dan tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan ketika siaran sudah dimulai. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung, tetap bekerja dan melayani meskipun harus dilakukan di rumah saja. Tetap sehat dan selamat mengikuti ibadah online GBI Agape Bandung tanggal 10 April 2020. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada hari Jumat ini kita bersama-sama akan merayakan hari Jumat Agung di mana Tuhan memberikan segala sesuatunya bagi setiap kita, berikan hatinya, berikan hidupnya, berikan tubuhnya untuk disalib bagi kita, dan berikan keselamatan bagi setiap kita. Mari pagi ini kita sama-sama beribadah dalam ibadah online ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan berkumpul di udara Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan di hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh mengingat Tuhan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah kepada-Mu, kami siap meninggikan Engkau Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Pagi hari kita akan bersemangat, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Karena oleh kuasa darah anak domba Allah, itulah yang memberikan kekuatan, keselamatan, dan kesembuhan bagi setiap kita. Haleluya. Sekarang tak tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari semua sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Mari sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kitalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan, karena keselamatannya, karena darahnya, karena karya yang terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, untuk kita beroleh keselamatan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, oh, Kau ku kagumi, Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kaulah Allah yang luar biasa, penyelamat umat manusia. Haleluya. Ya Ralamo, ya Ralama, ya Ralama Narasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan. Hari ini hari Jumat 10 April 2020. Kita mengucap syukur sampai hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya terpisah jarak, tetapi kita tetap satu hati di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini tepat pada Jumat Agung, kita mau memperingati pengorbanan Yesus yang sudah berkorban, bahkan rela mati di kayu salib untuk setiap kita. Kita mau membaca ayat firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari ini, hari Jumat Agung, kami memperingati kematian-Mu untuk setiap kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berilah kami kekuatan di dalam firman-Mu, firman yang hidup, kekuatan Allah. Bahkan kami semakin diperkuat akan kekayaan firman Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita renungkan beberapa ayat sebelum Yesus menyerahkan dirinya. Bahkan Yesus rela mati buat setiap kita. Ketika itu Yesus ada di Taman Getsemani. Dia merasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia ingat dan dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Dia rela mati. Mari kita akan melihat pembacaan firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita membaca firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai dengan yang ke-46. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita mau merenungkan ayat-ayat ini, betapa Yesus mengasihi kita semuanya. Di Taman Getsemani membuktikan bahwa Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Dia sampai 3 kali berdoa kepada Bapa. Bapa, seandainya cawan ini bisa lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kita mengetahui bahwa ada ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Di satu bagian Alkitab yang lain mengatakan peluhnya bagaikan titik-titik darah. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi hari ini kita diingatkan, tanpa pengorbanan Yesus tidak ada satupun dari kita yang masuk dalam kerajaan surga. Karena dia mengerti dan karena dia mentaati kehendak Bapa di surga, saudara dan saya layak menerima kerajaan surga oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari saat ini kita merenung betapa pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Mari hargai itu. Hari ini kita mau belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sangat berharga. Di dunia ini standar berharga barang dinilai dengan nilai uang, nilai materialnya. Semakin berharga barang, semakin mahal barang itu dijual dengan harga tertentu. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara, kita lebih daripada itu. Karena apa? Kita dibayar bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata ataupun barang berharga yang lain. Tetapi kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari baca perenungan bersama-sama pada Jumat Agung ini. Bahwa kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini kita diingatkan kembali, kita berharga. Katakan kanan kiri di keluargamu, mungkin ayahmu, ibumu, atau istrimu, suamimu, anakmu, katakan. Dan peluk mereka, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga. Hari ini adalah pembuktian bahwa kita semua berharga. Kita ditebus, kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dengan darah Yesus yang berkuasa. Satu yang saya mau baca, Bapak Ibu Saudara, mungkin salib Kristus dianggap kebodohan bagi dunia. Salib Kristus dianggap cemoohan, bisa mendatangkan ejekan bagi orang-orang. Tetapi kita bersyukur karena salib Kristus, kita mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Kita bersyukur ya. Hari ini, Jumat Agung, ketika Yesus kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang bodoh, tetapi itu adalah kekuatan Allah. Dia boleh mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai juru selamat dan pengantara kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tentang ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Ingat, kita berharga. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal dari Yesus Kristus yang telah menebus setiap dosa kita. Yang kedua, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah mengasihi kita? Kita baca Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita dengan kasih agape, kasih tanpa batas, kasih tanpa kondisi. Walaupun kita begitu jahat dengan segala kejahatan kita, kekurangan kita, Allah mengasihi kita. Oleh karenanya, Dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap kita. Kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan ke-17, demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bersyukurlah hari ini, kabar baik buat setiap kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang saat ini sedang menonton siaran ini. Kita berharga dan kita dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pembacaan tadi di awal di Taman Getsemani, kita tahu Yesus bergumul antara keinginannya sendiri. Sebenarnya Dia ingin, kalau boleh lalu, tolong dilalukan daripadaku. Tetapi Dia taat akan kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Dan ketika di kayu salib, dalam proses menuju Bukit Golgota, kalau di Israel ada yang namanya Via Dolorosa, itu adalah jalan salib yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Itu bukan jalan yang mulus Bapak Ibu Saudara, jalan yang berliku-liku, begitu curam, ada tanjakan, ada turunan, dan berkelok-kelok, dan jalan yang sempit banyak dilalui oleh orang-orang. Yesus melalui jalan itu untuk kita. Yesus melalui semuanya untuk kita. Renungkan hari ini, betapa Yesus mengasihi setiap kita. Dan ketika di kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3 sore, ada kegelapan luar biasa. Ketika Yesus menderita di kayu salib, Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengatakan apa itu? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat seperti ini, Yesus tetap setia Bapak Ibu Saudara. Yesus tetap setia. Yesus tetap mengasihi kita. Dia mau berkorban karena apa? Kasih-Nya buat kita. Sampai di penghujung, di kayu salib, akhirnya Dia mengatakan, di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Setelah semuanya dilalui oleh Tuhan Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini kita tahu pengorbanan Yesus di kayu salib sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya sudah selesai itu adalah tetelestai. Tetelestai berasal dari kata kerja teleo yang artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan dan menjadikan sempurna. Ketika Yesus bilang sudah selesai, dia bilang tetelestai, sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung di Kalvari, di salib Yesus bagi setiap kita. Sudah selesai. Semua apa yang harusnya kita alami, hukuman dosa segala sesuatu, Tuhan sudah menanggungnya di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Sudah selesai. Ingat pengorbanan Yesus. Ingat pengorbanannya yang luar biasa buat setiap kita. Sudah selesai buat setiap kita. Dan ayat yang terakhir, apapun yang kita terima, baik itu pengorbanannya, kasih karunia-Nya, itu semua berasal daripada Tuhan. Efesus 2 ayat ke-8 dan yang ke-9 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan yang Tuhan sudah beri melalui kayu salib, itu adalah kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Kita nggak layak Bapak Ibu Saudara menerima kerajaan surga. Kalau tidak ada kayu salib, kita semua binasa di api yang kekal, yaitu neraka. Hanya oleh karena pengorbanan Yesus, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita layak menerima kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Di Jumat Agung ini, kita mau berdoa, biarlah Tuhan menuntun setiap hidup kita. Kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami semua atas pengorbananmu yang mulia di kayu salib Tuhan. Tanpa Engkau mati di kayu salib, kami menerima hukuman kekal selama-lamanya. Tapi karena Engkau setia sampai akhir, Engkau turut kehendak Bapamu yang di surga, kami layak menerima kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan setiap kami. Layakkan setiap hati kami yang mau menerima perjamuan kudus ini. Biarkan kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Dan kita boleh sama-sama bersatu untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga saudara seiman di mana saja kita berada. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kalau saat engkau sudah menerima roti di tangan saudara dan anggur, mari kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita tenangkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Kita minta biarlah setiap kita boleh layak dan berkenan untuk makan dan minum yang kita percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita persiapkan hati kita. Apabila ada noda, ada dosa, ada kesalahan, ada iri hati di dalam hati saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan, dan biarlah Dia yang menyucikan setiap kita. Dan kita percaya saat kita makan, saat kita minum roti dan anggur ini yang dilambangkan akan darah Yesus dan tubuhnya, biarlah setiap kita yakin bahwa setiap dosa-dosa kita sudah diampuni, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan, setiap kutuk yang mengikat atas hidup kita sudah dilepaskan. Mari kita satukan di dalam doa, dan kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, serta Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita ambil anggur di tangan kita dan kita angkat dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Engkau baik Bapa. Terima kasih. Mari pujilah Tuhan. Bersyukurlah dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan Dia yang memengketai engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, oleh kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.